Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukra lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Isya dan Tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam ini, malam terakhir, malam ke-30 Ramadan, kita semua hadir di masjid yang mubarakah ini tentu dengan niat imanan wahtisaban karena Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dalam masjid yang mubarakah ini untuk melaksanakan ibadah, insyaallah Allah akan memberikan balasan yang sangat besar. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya'i fi jama'ah faka'annama shalla nisfal lail." Siapa yang salat Isya berjamaah seperti yang telah kita tunaikan tadi, maka pahalanya kata Nabi, faka'annama shalla nisfal lail, maka pahalanya sama dengan menunaikan salat sunnat seperdua malam. Seperdua malam itu berapa jam, Pak? Berapa jam kalau seperdua malam? Satu malam 12 jam. Berarti nilai pahala setiap kali kita berjamaah Isya sama dengan menunaikan salat sunnat 6 jam non-stop. Dan ini baru pahala di luar Ramadan. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Maka Allah akan melipat gandakan minimal 70 kali lipat. Berarti 6 jam kali 70 sama dengan 420 jam. Nilai salat berjamaah Isya kita satu kali di bulan Ramadan, 420 jam kita melaksanakan salat sunat non-stop. Subhanallah. Sementara kita ini berjamaah Isya sampai 30. Luar biasa hidangan pahala yang Allah siapkan selama Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sebagai malam terakhir bulan suci Ramadan. Ini berarti tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ketika Ramadan akan meninggalkan kita, maka kondisi kejiwaan seseorang itu pasti berbeda-beda. Secara umum ada dua kondisi kejiwaan ketika Ramadan akan meninggalkan kita.
Yang pertama, kondisi kejiwaan dalam keadaan senang. Ada orang menjelang berakhirnya Ramadan ini hatinya sangat senang, gembira, senang sekali. Tetapi ada juga kondisi kejiwaan seseorang ketika akan berakhir Ramadan, ketika Ramadan akan meninggalkannya, dalam keadaan sedih, bahkan bercampur ada rasa takut. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana kita berada? Apakah kita senang atau justru kita bersedih karena kita mau ditinggalkan bulan Ramadan? Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan ditinggalkan Ramadan, maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, bahkan para ulama salafus saleh, itu mereka bersedih. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu, dijelaskan, idza kana akhir lailatin min Ramadan, apabila akhir malam Ramadan telah tiba. Sekaranglah. Jadi kata Nabi, kalau akhir Ramadan telah tiba, bakatis samawati wal ard wal malaikah, maka menangislah langit, menangislah bumi, dan juga menangis malaikat. Jadi ada 3 yang menangis malam ini. Jadi malam ini langit, bumi, dan seluruh malaikat menangis. Kenapa menangis? Musibatan li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena musibah akan menimpa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila, para sahabat bertanya, ayu musibah? Ya Rasulullah, musibah apa itu? Musibah apa yang menyebabkan langit, bumi, dan seluruh malaikat menangis? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, zahabu Ramadan, karena Ramadan akan meninggalkannya. Ternyata kepergian Ramadan ini bukan hanya Rasulullah yang bersedih, bukan hanya para sahabat yang bersedih, bukan hanya para ulama salafus saleh yang bersedih. Ternyata langit, bumi, dan seluruh malaikat juga ikut bersedih. Kenapa bersedih? Li'anna ad-da'awat fihi mustajabah. Karena selama Ramadan, mulai dari detik pertama awal Ramadan sampai detik terakhir Ramadan, seluruh doa-doa orang yang berdoa pasti diijabah oleh Allah. Was-sadaqatu maqbulah, dan seluruh bentuk sedekah itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan, semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Ternyata inilah yang membuat sedih langit, bumi, malaikat. Padahal sebenarnya yang merasakan itu, yang mendapatkan kebaikan Ramadan ini kita. Tapi langit, bumi, malaikat juga ikut bersedih. Subhanallah. Kalau kita merujuk kepada kondisi para ulama salafus saleh khususnya, kenapa mereka bersedih? Paling tidak ada 4 hal yang menyebabkan mereka bersedih. Yang pertama, perginya bulan Ramadan
berarti pergi pula berbagai keutamaan Ramadan. Tentu keutamaan yang Allah siapkan di bulan Ramadan itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, maka keutamaan itu sudah tidak ada lagi. Dalam berbagai hadis yang sahih dijelaskan bahwa di bulan Ramadan ini, mulai dari awal Ramadan sampai besok sebelum berbuka puasa, ada 3 peristiwa yang spektakuler yang hanya terjadi di bulan Ramadan, dan itu tidak terjadi di luar bulan Ramadan. Dan ini semuanya adalah keutamaan bagi kita seluruh umatnya. Apa peristiwa? 3 peristiwa yang spektakuler itu. Pertama, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya. 1. Yang kedua, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, Allah membukakan pintu-pintu langit. Kemudian yang ketiga, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, Allah membukakan pintu-pintu surga. Inilah 3 peristiwa yang sangat spektakuler yang bersamaan, dan itu tidak terjadi di luar bulan suci Ramadan. Dan juga banyak keutamaan yang lain yang tentu sudah banyak disampaikan oleh para guru-guru kita, baik ceramah tarawih maupun ceramah subuh. Banyak sekali disampaikan apa keutamaan-keutamaan. Seperti tadi saya sudah sampaikan, di antara keutamaan yang paling diminati, paling digemari oleh kita ini, yaitu dilipat gandakannya amal ibadah kita sampai minimal 70 kali lipat. 1 kali berbuat, tapi Allah balas 70 kali. Contoh, menamatkan Al-Quran 1 kali, maka pahalanya sama dengan menamatkan Al-Quran 70 kali. Ini kan luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa para ulama kita bersedih? Karena mereka merasa takut masuk golongan orang-orang yang celaka. Kenapa? Karena tidak diampuni dosanya. Jadi mereka, para ulama salafus saleh itu, mereka juga ada rasa takut, ada rasa khawatir. Dan inilah yang membuat sedih. Jangan-jangan dia termasuk golongan orang celaka karena tidak diampuni dosanya. Karena dalam riwayat Imam Tabrani dijelaskan, celaka bagi orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah selama Ramadan. Jadi ada rasa takut. Kemudian yang ketiga, karena mereka merasa takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Mereka juga ada rasa takut. Jangan-jangan selama ini ibadah puasa saya, tarawih saya, baca Quran saya, sedekah saya tidak diterima oleh Allah. Mereka ada rasa takut. Makanya dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab, beliau menyatakan bahwa para ulama salafus saleh karena takutnya jangan-jangan ibadahnya ini tidak diterima oleh Allah, maka setelah Ramadan 6 bulan ke depan tidak pernah berhenti meminta agar amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah. 6 bulan. Kalau kita mungkin sudah dilupai, kita sudah lupakan. Tapi para ulama salafus saleh kita tidak seperti 6 bulan berdoa, ya Allah, terima seluruh amal ibadah saya di bulan Ramadan. 6 bulan. Kemudian yang keempat, kenapa mereka bersedih? Karena mereka juga khawatir tidak bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Ini juga ada tradisi para ulama salafus saleh kita. Setelah 6 bulan pertama minta agar seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah. 6 bulan setelahnya atau 5 bulan setelahnya minta doa
minta doa agar diberikan panjang umur, bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bulan Ramadan ini yang akan meninggalkan kita bisa berbicara, andaikan bisa berbicara, maka dia akan menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Seandainya bisa berbicara. Tapi ini dibahasakan oleh para ulama. Apa pesan-pesan Ramadan, pesan-pesan terakhir Ramadan? Pesan pertama, setelah aku pergi meninggalkan kalian, maka janganlah kalian melupakan puasa. Karena puasa itu akan datang lagi 6 hari di bulan Syawal, setiap bulannya Senin Kamis. Kemudian setelah itu ada lagi puasa Zulhijjah, setelah itu ada lagi puasa Asyura, dan seterusnya. Jangan engkau tinggalkan puasa. Ini artinya apa? Bisa kita bahasakan bahwa Ramadan menginginkan kita semua ini. Selesai puasa Ramadan, tetaplah kita berpuasa di waktu-waktu yang telah disyariatkan oleh agama kita. Tujuannya apa? Supaya suasana Ramadan tetap ada. Oleh karena itu di awal-awal Ramadan ada sering riwayat yang disampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa sesungguhnya keutamaan bulan Ramadan itu, maka mereka menginginkan bulan Ramadan berlangsung setahun penuh. Sebenarnya inilah isyarat juga, kalau kita ingin suasana Ramadan tetap ada, maka puasa jangan ditinggal. Sekalipun statusnya sunnah, tapi diusahakan. Setelah Ramadan kan ada puasa Syawal. Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana qasiyamid dahr." Siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan 6 hari, apakah berturut-turut atau tidak berturut-turut, yang penting di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan berpuasa setahun penuh. Subhanallah. Kita hanya puasa sebulan Ramadan, dan 6 hari di Syawal sama kita puasa 1 tahun full. Jadi di samping keinginannya Ramadan tetap kita puasa, tentu Allah akan memberikan hadiah terbesarnya kepada kita. Kemudian pesan yang kedua, kata Ramadan, setelah aku pergi meninggalkan kalian, janganlah kalian biarkan kitab suci Al-Quran bersampulkan debu. Kenapa Ramadan berpesan seperti ini kepada kita? Karena ada di antara kita ini, ada di antara umat Islam, membaca Al-Quran itu hanya Ramadan saja. Bahkan luar biasa, bisa tamat 1 kali, bahkan lebih dari 1 kali bisa tamat. Karena antusiasnya mendapatkan pahala berlipat ganda melalui bacaan Al-Quran. Tetapi apa yang terjadi? Di akhir Ramadan, sebelum berbuka puasa tanggal 30 Ramadan, dia rapikan Al-Qurannya. Yang terlipat sebagai penanda akhir bacaannya, dia kasih lurus semua. Diluruskan semua, dirapikan. Lalu dimasukkan ke pembungkus yang rapi, lalu diikat, diisolasi, lalu dimasukkan ke dalam lemari dengan mengatakan, "Wahai Al-Quran, insya Allah tahun depan kita bertemu lagi." Ada Pak, ada seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita ini tidak ada. Tapi ada orang yang memang
Ya selesai tamat Al-Quran di bulan Ramadan, selesai juga. Tunggu lagi Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengabulkan permintaannya Ramadan ini, marilah kita targetkan, buatlah kita jadwal. Kalau tidak bisa one day one juz, kalau tidak bisa satu hari satu juz, ya satu hari setengah juz lah. Kalau tidak bisa satu hari satu halaman, masa satu halaman tidak bisa kita baca sehari? Dan kita lihat fenomena, kalau Ramadan bisa tamat 1, 2, bahkan sampai 3 kali. Tapi anehnya 11 bulan waktunya membaca Al-Quran, menamatkan Al-Quran, tapi tidak tamat-tamat 1 kali. Coba kita lihat. Mungkin ada di antara kita, saya itu. Saya dikena Ramadan 1 kali tamat. Tapi 11 bulan Allah kasih kita waktu menamatkan Al-Quran, tapi tidak tamat-tamat. Berarti tidak ada komitmen kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian pesan yang ketiga. Setelah aku pergi meninggalkan kalian, kata Ramadan, janganlah engkau tinggalkan salat malam, qiyamul lail. Ini juga pesan Ramadan. Alhamdulillah, selama Ramadan ini kita qiyamul lail, ada tarawih. Jadi qiyamul lail itu juga tarawih. Qiyamul lail itu juga salat tahajud. Qiyamul lail itu juga salat witir. Qiyamul lail artinya ibadah yang dilakukan di malam hari. Tapi kenapa beda-beda namanya? Tergantung situasinya. Kalau di bulan Ramadan, ba'da Isya kita laksanakan qiyamul lail, namanya tarawih. Kalau di luar Ramadan, tidak ada lagi tarawih. Karena tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Makanya misalnya hari Kamis, selesai lebaran, malamnya ada yang minta sama Ustaz Yunus Al-Hafiz, Pak Imam, Pak Ustaz, coba pimpin ke salat tarawih sebentar malam. Ini sudah lebaran. Maka saya yakin Ustaz Yunus tidak mau pimpin. Sudah tidak ada tarawih. Karena tarawih itu hanya di bulan Ramadan saja. Ya, jadi kita usahakanlah salat malam. Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah, waktu salat malam itu ada 3. Ada 3, Pak. Pertama, kata beliau, awalul lail, awal malam. Yang kedua, tengah malam. Dan yang ketiga, akhir malam. 3 waktu ini kita bisa salat lail. Bisa, Pak. Awal malam inilah biasanya kita lakukan sebelum tidur. Jadi bisa kita, karena khawatir tidak bisa bangun tengah malam atau akhir malam, maka laksanakanlah salat lail sebelum tidur. 2 rakaat lailnya, 1 rakaat witirnya. Yang penting pesan Ramadan, jangan ditinggal sekalipun semalam. Sekalipun hanya 3 rakaat saja, atau bahkan sangat sibuk, 1 rakaat saja, yang penting jangan ditinggal. Subhanallah. Jadi awal malam, tengah malam mungkin sekitar jam 12 sampai jam 2. Akhir malam dari jam 2 sampai menjelang waktu subuh. 3 waktu malam ini boleh kita salat lail. Dan insya Allah pahalanya juga bisa saya dapatkan seperti yang seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pesan berikutnya, pesan yang keempat, ini khusus kaum Hawa. Ramadan berpesan, saat aku pergi meninggalkan kalian, wahai kaum Hawa, wahai muslimah, janganlah engkau lepaskan jilbabmu. Ya, karena ada juga, Pak. Ya, ada juga karena Ramadan lalu pakai jilbab. Selesai Ramadan, selesai juga jilbabnya. Ini tugasnya kita ini yang punya anak perempuan, yang mungkin kesehariannya sebelum Ramadan tidak pakai jilbab, tapi alhamdulillah berkah Ramadan dia pakai jilbab. Dan kita ingatkan, mudah-mudahan jangan lagi dilepas. Inilah pesan Ramadan. Kemudian yang terakhir,
Kata Ramadan, setelah aku meninggalkan kalian, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Yang terakhir ini adalah inti dari apa yang saya sebutkan semuanya tadi, yaitu jadilah kamu sebagai hamba Allah dan janganlah kalian menjadi hamba Ramadan. Jadilah kalian menjadi hamba Allah. Kenapa? Karena kalau kita menjadi hamba Allah, kapanpun, dimanapun, tetap kita beribadah. Tetap kita baca Quran, tetap kita puasa, tetap kita salat malam, tetap kita bersedekah. Kenapa? Karena ini kita ini hamba Allah. Tetapi ketika ada seseorang menjadi hamba Ramadan, oh ini pesannya Ramadan, jangan kau menjadi hamba Ramadan. Kenapa? Karena boleh jadi dia hanya beribadah Ramadan saja. Di luar Ramadan tidak ada lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir dari Ramadan ini, melalui pesan Ramadan ini, insya Allah selesai Ramadan, mari tetap kita bangun, pertahankan suasana Ramadan, sehingga insya Allah kita semuanya, kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah kembali kepadanya, berarti kita insya Allah menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.